Akhirnya setelah sekian lama menunggu, kabar baik datang untuk para tenaga honorer di Indonesia. Pemerintah telah mengambil langkah besar dengan menerbitkan Pertek NIP P3K tahap 1. Artinya, ribuan tenaga honorer kini semakin dekat dengan kepastian status mereka sebagai ASN. Dan bukan hanya itu, Kemendagri juga menginstruksikan agar pemerintah daerah segera membayarkan gaji honorer sesuai dengan aturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana keadaannya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ada kabar gembira bagi para tenaga honorer yang telah berjuang mengikuti seleksi P3K. Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya menerbitkan pertimbangan teknis Pertek nomor induk pegawai NIP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1. Nah, dengan diterbitkannya Pertek ini, artinya pegawai yang lulus seleksi akan segera menerima SK pengangkatan dan resmi bekerja sebagai ASN mulai 1 Maret 2025. Tidak hanya itu, gaji pertama juga akan cair segera. Teman-teman tinggal menunggu saja. Langkah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur penyelesaian status tenaga honorer sebelum Desember 2024. Selain itu, kebijakan ini didukung oleh Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.1664/Keuda yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memastikan pembayaran gaji bagi P3K dan tenaga honorer. Namun, masih banyak pertanyaan yang muncul. Apakah semua peserta yang lulus seleksi sudah mendapatkan Pertek? Terus, bagaimana proses pencairan gajinya? Setelah itu, apakah ada kendala dalam penerbitan SK? Selanjutnya, daerah mana saja yang sudah siap untuk mengangkat P3K tahap 1 ini? Mungkin itu akan muncul di pikiran teman-teman semua. Di sini akan saya jawab. Mudah-mudahan teman-teman ada wawasan baru lagi dari video yang saya upload pada hari ini. Nah, di video ini kita akan membahas segala informasi terbaru seputar P3K 2025 dengan dasar hukum yang jelas. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu dasar hukum dari pengangkatan P3K ini, teman-teman. Beberapa regulasi penting yang menjadi landasan penerbitan Pertek P3K, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjelaskan bahwa ASN terdiri dari PNS dan juga P3K dengan hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya pada dasar hukumnya yaitu adalah Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, mengatur tentang proses seleksi, pengangkatan, dan juga hak dari P3K. Regulasi selanjutnya adalah Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022, menetapkan tata cara seleksi dan pengangkatan P3K terutama bagi tenaga honorer. Nah, regulasi selanjutnya adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, menjelaskan besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh P3K. Jadi pengangkatan P3K ini bukan hanya sekedar janji, teman-teman, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat. Sekarang, bagaimana proses penerbitan Pertek ini? Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Yang pertama, setelah seleksi P3K tahap 1 selesai kemarin, BKN melakukan verifikasi dan validasi administrasi terhadap peserta yang lulus. Selanjutnya apa? Jika semua persyaratan terpenuhi, BKN akan menerbitkan Pertek NIP. Nah ya, gitu loh. Selanjutnya apa lagi?
Pertek ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan SK pengangkatan P3K teman-teman semua. Setelah selesai SK diterbitkan, maka teman-teman dapat mulai bekerja dan menerima haknya, termasuk gaji dan tunjangan ya teman-teman. Nah, pertanyaan kedua, kapan gaji P3K cair? Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman ya kan? Teman-teman P3K tahap 1 yang sudah lulus. Nah, menurut Kepala BKN, Bapak Zudan Arif, setelah Pertek diterbitkan, pemerintah daerah wajib segera menyelesaikan administrasi pengangkatan agar gaji pertama bisa dibayarkan pada 1 Maret 2025. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020. Gaji P3K ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerjanya, teman-teman. Selain gaji pokok, teman-teman P3K juga mendapatkan tunjangan. Apa saja ayo tunjangan yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama adalah tunjangan kinerja. Selanjutnya apa lagi? Tunjangan keluarga bagi yang sudah menikah. Jika yang belum menikah, carilah pasangan di luar sana agar teman-teman bisa mendapatkan tunjangan keluarga. Selanjutnya adalah tunjangan jabatan. Setelah itu apalagi? Tunjangan transportasi. Itu pun tergantung kebijakan daerah masing-masing ya teman-teman, jika dana daerah ada. Nah, jadi meskipun P3K bukan PNS, hak keuangan teman-teman semua tetap terjamin oleh negara. Gitu loh. Nah, ada juga pertanyaan yang ketiga. Daerah yang sudah siap untuk mengeluarkan SK P3K 2025 ini di mana saja? Setelah Pertek NIP diterbitkan, tugas selanjutnya ada di pemerintah daerah, teman-teman. Pemerintah daerah harus segera menerbitkan SK pengangkatan P3K, teman-teman, agar teman-teman bisa langsung bertugas di instansi masing-masing. Beberapa daerah yang sudah siap menerbitkan SK diantaranya adalah, yang pertama adalah Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sebanyak 667 tenaga honorer akan segera menerima SK dan mulai bekerja per 1 Maret 2025 dengan sistem kontrak hingga usia pensiun. Amin, ya kan? Selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Pemerintah provinsi menyiapkan atau menyatakan siap mengangkat P3K tahap 1 dengan proses administrasi yang hampir selesai. Jadi teman-teman yang di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan segera menjadi seorang ASN ya teman-teman. Nah, selanjutnya beberapa kabupaten kota lainnya, beberapa daerah telah mengkonfirmasi kesiapan mereka dalam pengangkatan P3K tahap 1 ini teman-teman. Namun ada juga beberapa daerah yang masih dalam tahap finalisasi administrasi. Jadi, bagi teman-teman yang belum mendapatkan SK, harap bersabar karena proses ini dilakukan secara bertahap ya teman-teman. Nah, apa yang harus dilakukan oleh P3K setelah SK terbit? Ada lagi loh. Teman-teman tadi menunggu SK, setelah SK-nya terbit, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, setelah menerima SK, teman-teman harus segera melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, teman-teman harus melapor ke instansi masing-masing untuk mendapatkan tempat tugas. Selanjutnya, teman-teman akan mengikuti orientasi dan pelatihan dasar, terutama bagi yang baru pertama kali bekerja di dunia pemerintahan. Nah, selanjutnya adalah memastikan dokumen kepegawaian lengkap seperti NPWP, rekening bank, dan juga BPJS ya teman-teman. Selanjutnya adalah memahami hak dan kewajiban sebagai P3K, termasuk kode etik dan tanggung jawab dalam bekerja. Sebagai ASN kontrak, P3K juga akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kinerja teman-teman tetap sesuai dengan standar instansi terkait. Nah, jadi itulah update lengkap yang mengenai penerbitan Pertek NIP P3K tahap 1 tahun 2025.
yang sudah resmi diterbitkan oleh BKN. Bagi teman-teman yang sudah lulus, saya ucapkan selamat sudah bergabung dalam keluarga besar ASN. Semoga sukses ke depannya ya teman-teman. Perjalanan sebagai ASN kontrak resmi teman-teman mulai. Dan gaji pertama akan segera cair pada 1 Maret 2025. Amin. Bagi yang masih menunggu pengumuman tahap berikutnya, tetap optimis dan terus pantau informasi resmi dari BKN dan pemerintah daerah masing-masing. Dengan terbitnya Pertek NIP P3K tahap 1 dan instruksi tegas dari Kemendagri, kini semakin jelas bagaimana masa depan tenaga honorer di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menata sistem kepegawaian agar lebih adil dan juga transparan. Semoga semua tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun mendapatkan hak mereka secara layak. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah di daerah teman-teman sudah mengeluarkan SK atau masih ada kendala dalam proses administrasi? Silakan teman-teman tuliskan unek-unek ataupun komentar teman-teman di kolom bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru seputar ASN, P3K, dan juga kebijakan pemerintah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.